Aku belum selesai mandi, dari dalam bilik sudah terdengar suaranya. "Dodit, sudah selesai belum?" Bu Anis bertanya. "Sudah, Bu," jawabku, padahal aku belum selesai. Memang semua itu aku sengaja. Terlihat pintu bilik mulai bergerak terbuka perlahan. Darahku terasa mengalir semakin kencang, menduga apa yang akan terjadi pada saat Bu Anis mengamatiku. "Ih," katanya tadi sudah selesai. Bu Anis melihatku dengan agak terperanjat. Raut mukanya tampak kelihatan memerah. Ia agak tersipu setelah menyawangku saat itu. Aku bisa melihat dari ujung matanya, dia melirik pada pemandangan Fata Morgana yang tampak dengan jelas. "Sana mandi di dalam saja, Dodit. Masih ada airnya kok," dia menyambung. "Iya, Bu," jawabku sambil masuk ke dalam bilik. Perasaanku lega sekali karena dapat memperlihatkan keindahan Fata Morgana itu tadi pada wanita paruh baya ini. Tapi keinginanku untuk bertindak lebih jauh semakin berkecamuk saja jadinya. Kebetulan sekali jam tangan Bu Anis tertinggal di dalam bilik bambu kamar mandi ini. "Bu, jam tangan Ibu tertinggal nih," aku berkata kepadanya dari dalam. Aku menanti Bu Anis akan masuk ke dalam bilik dan berharap semuanya akan segera terwujud. "Tolong ambilkan, Dot. Masak aku harus masuk? Kamu kan sudah siap mandi itu," ucapnya. "Kalau Ibu nggak mau masuk, saya nggak mau ambilkan." Aku semakin berani saja jadinya. "Ih, kamu kok masih nakal toh dari dulu?" Bu Anis berkata. "Pakai handuk dulu, saya akan masuk," dia menyambung. Semakin terbuka kesempatanku nih, pikirku ketika itu. Aku semakin deg-degan jadinya. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Sebelumnya perkenalkan diriku terlebih dahulu ya. Namaku Dodit. Ketika kisah ini terjadi, aku berumur kira-kira 18 tahun. Aku termasuk seorang yang aktif dalam berbagai kegiatan, baik di kampus maupun di luar kampus. Termasuk di dalamnya kegiatan pramuka yang memang sejak lama aku suka. Nah, karena kegiatan pramuka inilah terjadilah kisahku ini yang sampai saat ini masih aku kenang. Untuk wajah, memang aku nggak jelek-jelek amat, malah terbilang agak cakep, itu kata teman-temanku. Dan terbukti ada beberapa cewek yang naksir padaku. Hingga suatu saat, aku mendapat surat yang berisi permintaan bantuan untuk ikut menjadi salah satu pembina pramuka di dekat rumahku. Karena akan melaksanakan perkemahan persami. Merasa mendapat kepercayaan dan hitung-hitung untuk tambahan uang saku, maka dengan hati senang aku terima tawaran tersebut. Kami berangkat ke lokasi hari Sabtu pagi dan sampai ke lokasi sekitar jam 10-an. Setelah sampai lokasi, kami mendirikan tenda dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan kegiatan persami. Kegiatan demi kegiatan kami lakukan dan ternyata semuanya terlihat suka padaku. Hari semakin sore, aku sedang bersantai di tenda pembina sambil mengawasi para peserta kemah. Dari kejauhan sebuah mobil kijang berhenti dan turunlah seorang wanita paruh baya. Setelah aku perhatikan dengan seksama, ternyata yang datang adalah Bu Anis. Beliau dahulu adalah ibu guruku, beliau orangnya supel, namun kewibawaannya tetap terlihat. Yang aku herankan adalah beliau tetap terlihat cantik di usia yang aku taksir, sudah kepala 5 itu. Badannya tetap terawat,
tidak seperti wanita pada umumnya pada usianya yang segitu. Para guru dan para pembina mendekat untuk menyalami, termasuk aku bergegas berjalan mendekatinya juga. Aku menyalaminya sambil basa-basi bertanya, "Kok cuma sendirian, Bu Anis?" Iya Dot, bapaknya sedang ada acara di Semarang," jawab Bu Anis. "Kamu tadi tidak menjemput Bu Anis," sergah Pak Budi yang berjalan beriringan dengan kami. "Kan Bu Anis sudah bawa mobil, Pak," aku menjawab sekenanya. Kami berjalan beriringan menuju tenda para pembina. Setelah sampai di tenda, Bu Anis tampak berbicara serius sambil duduk di atas tikar dengan Pak Budi. Tampaknya ada hal penting yang perlu dibicarakan mengenai acara persami itu. Aku menjadi agak tidak enak untuk berlama-lama di dekat mereka. Setelah minta izin, aku berjalan menjauh. Dalam benakku terlintas pengakuan bahwa Bu Anis memang masih menarik walau tampak sedikit keriput. Namun itu malah membuat Bu Anis tampak lebih anggun kalau menurutku. Rambutnya lurus sebahu, hitam walau ada beberapa helai yang tampak sudah putih. Kulitnya yang putih bersih tampak terawat. Anganku terus mengalir mengagumi Bu Anis. Gila. Aku mengimajinasikan orang yang dahulu pernah menjadi guruku, ini tidak benar. Tapi aku tidak bisa memungkiri bahwa Bu Anis memang masih mampu membuatku terpesona. Pada malam harinya diadakan acara api unggun yang kemudian dilanjutkan dengan acara jurit malam. Aku kebetulan mendapat untuk menjaga semua tenda. Kebetulan sekali sebab aku merasa lelah karena sehari sebelumnya ada kegiatan di kampusku. Yang lebih kebetulan lagi adalah ternyata Bu Anis dan 2 guru wanita yang lain nggak ikut acara jurit malam itu. Setelah mengecek semua tenda, aku berjalan mendekat ke arah Bu Anis yang malam itu sedang duduk sendiri di depan tenda pembina. Tampaknya kedua rekannya sudah terkantuk dan tidur di dalam tenda. "Belum ngantuk, Bu?" Aku memulai pembicaraan sambil duduk berhadapan dengannya. "Belum, Dot. Masa Ibu enak-enakan tidur? Padahal tadi kan Ibu datang terlambat," Bu Anis menjawab. "Ya nggak apa-apa, Ibu kan sibuk juga," aku menyahut. "Gimana kuliahmu?" tanya Bu Anis. "Lancar semuanya. Bu Anis belum akan pensiun?" Aku memancing pertanyaan untuk mengetahui umur beliau yang sebenarnya. "Tinggal 3 tahun lagi, Dot," Bu Anis menjawab. "Pasti wanita ini umumnya lebih dari 50 tahun, namun kok masih sangat mengundang keinginanku padanya. Mataku sekali-kali mencuri pandang menikmati keindahan aksesoris yang ada pada dirinya." Kami mengobrol agak lama sampai Bu Anis minta diantar ke sungai karena kebelet buang air kecil. Aku bergegas mengantarnya sampai pinggir sungai yang agak curam. Sambil memberikan senter aku berkata, "Saya tunggu di sini ya Bu Anis. Ini senternya, hati-hati, jalannya agak licin." "Iya, jangan ngintip loh," katanya sambil bercanda padaku. Ketika akan melangkah, Bu Anis malah terpeleset, maka otomatis tanganku menggapai tangannya. Tanganku yang satu menggapai badannya, menahan agar beliau tidak jatuh. Namun tidak disangka tanganku mendarat tepat di salah satu aksesoris indahnya. Dia kaget, aku juga kaget. "Maaf Bu, nggak sengaja," aku berkata lemah. Nggak apa-apa," sahutnya juga agak salah tingkah. Sambil berjalan meniti jalan setapak, akhirnya dia mencari tempat yang agak tersembunyi. Namun karena sinar rembulan tampak samar-samar, semua gerakannya dalam melaksanakan kegiatannya juga masih bisa tampak olehku. Aku bertanya dalam hati mimpi, apa aku semalam ya? Sehingga aku memperoleh keuntungan dobel. Pertama, memegang aksesoris yang indah tadi itu. Yang kedua, bisa melihat keindahan yang lainnya lagi meskipun hanya samar-samar. Tak terasa celanaku semakin terasa sempit saja jadinya. Akhirnya Bu Anis sudah selesai buang air kecil. Ketika Bu Anis akan naik ke atas, aku ulurkan tanganku dan menariknya perlahan. Aku lalu minta Bu Anis agar berjalan di depan dengan alasan aku mengawalnya kalau ada apa-apa. Namun
Sebenarnya bukan karena itu. Aku jadi bisa melihat dengan posisi itu. Malam sudah semakin larut, bahkan menjelang dini hari kami para pembina dan guru tidur terpisah. Tetapi bayang-bayang Bu Anis, wanita paruh baya itu masih saja terus mengganggu pikiranku. Mataku ini rasanya sulit sekali untuk bisa terpejam. Tapi akhirnya aku sadar bahwa wanita yang kuimpikan itu adalah mantan ibu guruku. Akhirnya semua anganku itu kubawa tidur. Sampai pada pagi harinya aku terbangun oleh suara riuh semua peserta yang sedang melakukan senam pagi. Aku cepat-cepat bangun dan cuci muka, kemudian membantu pembina lainnya. Setelah acara pagi selesai, aku beres-beres pekerjaan yang lain yang masih harus aku kerjakan. Sementara para peserta kemah juga sibuk mandi di sebuah sungai. Pembina dan guru antri mandi di rumah penduduk yang agak berjauhan tempatnya. Tampak Bu Anis juga belum mandi karena beliau juga sibuk mengawasi peserta kemah. Sekitar jam 9 pagi semua tugas sudah selesai. Maka aku bergegas mengambil peralatan mandiku. Namun terdengar dari kejauhan ada suara yang memanggilku. "Dodit, kamu mau mandi ya?" Setelah aku menoleh ternyata suara itu berasal dari Bu Anis. Langsung saja aku jawab singkat, "Iya Bu Anis." "Kalau begitu sama-sama dong, ibu juga belum mandi," ucapnya tersengal karena lari kecil. Bagai disambar petir di siang bolong, mendengar tawaran yang langka itu, tanpa ragu-ragu aku mengiyakan. "Iya Bu Anis, boleh kok." Karena kamar mandi yang ada di sekitar rumah penduduk tampak sudah penuh, maka aku menawarkan pada Bu Anis sebuah sumur yang ada di tengah kebun penduduk. "Sebaiknya kita mandi di sana saja Bu Anis, tempatnya juga tertutup kok." Aku berharap dia mau, karena kalau dia mau, berarti ada kesempatan bagiku untuk berdua dengannya. "Yang benar loh Dot, tapi ya nggak apa-apa, memang tempat yang lain sudah penuh," jawabnya mantap. Kami pun berjalan beriringan menuju ke tempat pemandian di tengah kebun itu. Sementara yang lainnya persiapan untuk kegiatan pagi itu, yaitu jalan-jalan berkeliling. Sampailah kami pada tempat yang kami tuju. Setelah aku meletakkan peralatan mandiku, aku memulai menimba air untuk keperluan kami berdua mandi. Setelah bak terisi penuh, maka aku persilahkan beliau untuk mandi dahulu. Tempat mandinya terbuat dari anyaman bambu, ada beberapa lubang yang tampak di sana. "Silahkan Bu Anis, mandi lebih dahulu," ucapku. "Kamu tunggu dulu ya, awas lo jangan ngintip," katanya sambil tersenyum manis. "Enggak kok Bu Anis, tapi kalau kepepet kan enggak apa-apa," kataku juga bercanda. "Nakal kamu ya," dia berkata sambil berjalan masuk ke kamar mandi itu. Aku mengamati dari kejauhan dan satu persatu aksesorisnya digantungkan di atas anyaman bambu itu. Terakhir, aku lihat yang berwarna biru muda dan coklat muda tersampir, juga akhimnya. Hatiku semakin gak karuan rasanya. Aku dengan cepat mengimajinasikannya. Alangkah indahnya wanita yang pantas menjadi ibuku itu kalau dalam keadaan seperti itu. Aku dengar suara air yang mengguyurnya. Aku mencari akal agar aku bisa menyawang keindahannya. Akhirnya aku mendekat dan berkata, "Bu Anis, airnya kurang nggak?" Dari dalam bilik, aku dengar suaranya. Kamu kok ada di situ? Kurang sedikit Dot," katanya agak kaget. Kesempatan datang juga batinku. Akhirnya aku menimba air lagi untuknya dan aku tuangkan ke saluran yang mengalirkan ke dalam bak yang ada di dalamnya. Bu Anis masih melanjutkan mandinya, maka aku putuskan untuk mandi di luar saja. Sambil berharap Bu Anis nanti selesai mandi dapat melihatku. Entahlah, pikiran baik sudah memasukiku. Dodit, kamu mandi di luar ya?" tanya Bu Anis. "Iya Bu, kan bisa menyingkat waktu," aku beralasan. Sambil melihat sekeliling setelah aku rasa aman, maka aku segera mandi. Dan aku sedikit mencoba mencari celah agar aku dapat mengamati keindahan yang ada di dalam bilik kamar mandi itu. Benar juga dugaanku, aku belum selesai mandi dari dalam bilik sudah terdengar suaranya.
Dodit, sudah selesai belum? Bu Anis bertanya. Sudah Bu, jawabku padahal aku belum selesai. Memang semua itu aku sengaja. Terlihat pintu bilik mulai bergerak terbuka perlahan. Darahku terasa mengalir semakin kencang, menduga apa yang akan terjadi pada saat Bu Anis mengamatiku. Katanya tadi sudah selesai. Bu Anis melihatku dengan agak terperanjat. Raut mukanya tampak kelihatan memerah. Ia agak tersipu setelah menyawangku saat itu. Aku bisa melihat dari ujung matanya dia melirik pada pemandangan Fata Morgana yang tampak dengan jelas. Sana mandi di dalam saja, Dodit. Masih ada airnya kok. Dia menyambung. Iya, Bu. Jawabku sambil masuk ke dalam bilik. Perasaanku lega sekali karena dapat memperlihatkan keindahan Fata Morgana itu tadi pada wanita paruh baya ini. Tapi keinginanku untuk bertindak lebih jauh semakin berkecamuk saja jadinya. Kebetulan sekali jam tangan Bu Anis tertinggal di dalam bilik bambu kamar mandi ini. Bu, jam tangan ibu tertinggal nih. Aku berkata kepadanya dari dalam. Aku menanti Bu Anis akan masuk ke dalam bilik dan berharap semuanya akan segera terwujud. Tolong ambilkan Dot. Masa aku harus masuk? Kamu kan sudah siap mandi itu, ucapnya. Kalau ibu nggak mau masuk, saya nggak mau ambilkan. Aku semakin berani saja jadinya. Ih, kamu kok masih nakal tuh dari dulu, Bu Anis berkata. Pakai handuk dulu, saya akan masuk, dia menyambung. Semakin terbuka kesempatanku nih, pikirku ketika itu. Aku semakin deg-degan jadinya. Sesampainya Bu Anis ke dalam dan aku memang sudah memasang perangkap. Dodit, kamu ngapain? Pandangannya terbelalak melihat aku. Itu Bu, jamnya ambil sendiri ya. Aku mencoba santai. Aku lihat mukanya yang merah padam, namun matanya terus melirik ke arahku. Dengan ragu Bu Anis melangkah menuju ke arah jam tangannya yang tertinggal. Pikiranku semakin menjadi-jadi, maka dengan cepat aku tutup pintu bilik kamar mandi itu. Melihat itu semua, Bu Anis tentu saja kaget. Sambil menatapku, dia berkata dengan pelan, Dodit, apa-apaan ini? Maaf Bu, tapi ibu sangat menarik bagi saya. Ucapku semakin berani. Kamu sudah gila ya? Dia berkata. Belum sempat aku menjawab pertanyaannya, dia kembali menyahut. Ibu, sudah menduga semua ini dari kejadian tadi malam, tapi kamu harus tahu bahwa ibu sudah bersuami, dan lagi, ibu kan sudah tua. Dia mencoba menyadarkan aku dengan ucapannya itu. Tapi wajah dan semua yang ada pada ibu tidak mencerminkan usia ibu. Aku beralasan. Apa sudah kamu pikirkan benar-benar? Dia menyahut. Sudah Bu. Aku berkata tanpa pikir panjang. Dasar kamu ini Dodit. Dia berkata lagi. Aku mendekat dan mencoba untuk memulainya. Di luar dugaanku ternyata Bu Anis tidak menghindar ataupun menolak, namun sebaliknya. Dia menyambut dan membalas apa yang aku kerjakan dengan segenap perasaan. Setelah beberapa lama, tiba-tiba dia berusaha melepaskan diri sambil berkata, Sabar Dodit, jangan terburu-buru. Dodit, aku suka dengan caramu, tapi ini harus menjadi rahasia kita saja. Ia berkata sambil meletakkan salah satu kakinya di atas bibir bak semen itu. Dadaku semakin berdegup kencang melihat pemandangan indah ini. Tentu Bu Anis, aku menyahut. Dan di pagi menjelang siang itu, bilik bambu di tengah kebun menjadi saksi. Seakan aku terbang mengawang-awang entah kemana di kala itu. Bu Anis, ibu masih hebat. Kapan kita bekerja kreatif lagi? Dia mencubit hidungku dengan mesra. Nakai kamu, Dodit. Tapi ibu suka kan? Tanyaku dengan tersenyum. Iya, Dodit, makasih ya atas pengalaman ini. Kami lantas berbenah kembali karena kami takut nanti kami diketahui oleh yang lain. Kami berjalan menuju ke perkemahan kami. Begitulah cerita yang masih aku ingat sampai saat ini. Setelah kejadian itu, kami masih sering bercukur-ukuk setiap ada kesempatan. Kami biasanya di penginapan-penginapan yang ada di kotaku, bahkan pernah kami kerja kreatif
di kamar kos temanku. Namun kini, Bu Anis telah pergi mengikuti suaminya dinas ke lain kota. Aku tenggelam dengan kerinduanku terhadap Bu Anis hingga kini. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Dalam kehidupan ini, tidak pernah ada yang tahu apa dan bagaimana yang akan terjadi. Kita hanya bisa menjalaninya saja, seperti yang ada dalam kisah Mas Boni dengan Bu Susi, majikannya yang cantik. Karena Bu Susi mempunyai keinginan yang sangat besar dan Boni ini masih bujangan tulen. Sehingga Bu Susi dengan berbagai cara akhirnya berhasil membuat Boni tahu apa yang dimau Bu Susi. Yuk guys, kita simak beramai-ramai kisah ini sampai penghujung ya. Di suatu hari sepulang dari tempat fitness, Ibu Susi minta diantar keluar kota. Seperti biasa dia pindah duduk ke depan, dia tak risih duduk di sebelah supir pribadinya. Ketika kami sampai di jalan tol Jagorawi, tiba-tiba Ibu Susi menyuruh aku menepi sebentar. Aku pun menepi dan mesin mobil BMW itu kumatikan. Jantungku berdebar, jangan-jangan ada kesalahan yang aku perbuat, pikirku ketika itu. Mas Boni, kamu sudah punya pacar? Tanyanya. Belum Bu, jawabku singkat. Sama sekali belum pernah pacaran? Belum Bu, kalau pacar cinta monyet sih pernah Bu. Dulu di kampung sewaktu SMP, ucapku lugu. Berapa kali kamu pacaran Mas Boni? Sering atau cuma iseng? Tanyanya lagi. Aku terdiam sejenak, ku buang jauh-jauh pandanganku ke depan. Tanganku masih memegang setir mobil, ku tarik nafas dalam-dalam. Saya belum pernah pacaran serius Bu, cuma sebatas cintanya anak yang sedang pancaroba, jawabku. Bagus, bagus, kalau begitu kamu anak yang baik dan jujur, ujarnya puas sambil menepuk-nepuk bahuku. Aku sempat bingung. Kenapa Bu Susi pertanyaannya rada aneh? Terlalu pribadi lagi? Apakah aku mau dijodohkan dengan salah seorang putrinya? Enggak mungkin rasanya. Mustahil, mana mungkin dia mau punya menantu anak kampung seperti aku ini? Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke puncak, tetapi hanya sekedar putar-putar saja di kota itu. Aku heran bin penasaran, Bu Susi kok jalan-jalan hanya putar-putar kota saja. Dan yang lebih bikin aku heran lagi, Bu Susi hanya memakai pakaian fitness berupa CE, Kenana Training, dan kaos olahraga saja pada waktu itu.
Setelah sempat makan di rumah makan kecil di puncak, hari sudah mulai gelap dan kami kembali meneruskan perjalanan ke arah pulang. Di tengah perjalanan di jalan yang tampak gelap gulita, Bu Susi minta untuk berbelok ke suatu tempat. Aku menurut saja apa perintahnya. Aku tak kenal daerah itu, yang ku tahu tempat itu hanya berupa perkebunan luas dan sepi serta gelap gulita. Di tengah kebun itu Bu Susi minta aku berhenti dan mematikan mesin mobil. Aku masih tak mengerti akan tingkah Bu Susi kala itu, tiba-tiba saja tangan Bu Susi menarik lenganku. "Coba rebahkan kepalamu di pangkuanku, Mas Boni," pintanya. Aku menurut saja karena masih belum mengerti apa sebenarnya yang dia rencanakan. Astaga, setelah aku merebahkan kepalaku di pangkuan Bu Susi dengan keadaan kepala menghadap ke atas. Kakiku menjulur keluar pintu, Bu Susi menarik kaosnya sendiri. Wow. Samar-samar seketika itu kulihat penampakan pemandangan yang sangat indah. Lalu dia berkata, "Apa yang sengaja ibu tunjukkan ini memang boleh Mas miliki saat ini? Ambillah," pintanya. Baru aku mengerti. Ternyata Bu Susi mengajak aku ke tempat ini sekedar untuk mengajak aku untuk hal itu. Sebagai laki-laki normal, karuan saja aku bereaksi. Spontan seluruh diriku merespon baik tentunya. Siapa sih lelaki yang akan nolak diajak bersenang-senang oleh wanita cantik seperti Bu Susi ini? Aku menurut saja, seperti sudah terhipnotis dan dalam hatiku aku berpikir harus memanfaatkan kesempatan itu. Karena aku rasa tidak akan datang kesempatan kedua kalau kesempatan pertama ku sia-siakan. Dan setelah aku memulainya, aku jadi tahu ternyata Bu Susi keinginannya sedang sangat besar sekali kala itu. Milik Bu Susi wangi sekali aromanya. Mungkin sewaktu di restoran tadi, dia membersihkannya dan memberi wewangian. Sebab dia sempat ke toilet untuk waktu yang lumayan lama. Mungkin di sana tadi dia membersihkan diri. Dia tadi ke toilet membawa serta tas pribadinya. Dan di sana pula, dia rupanya telah melakukan segala persiapan untuk memberi aku kejutan. Dengan kondisi yang demikian, itu aku menjadi semakin senang dan bersemangat bekerjanya. Setelah dirasa oleh Bu Susi, aku kurang yuasa. Akhirnya disuruhnya aku keluar dari mobil dan disusul olehnya. Bu Susi membuka bagasi mobil dan mengambil kain semacam karpet kecil, lalu dibentangkan di atas rumput. Dia lalu memposisikan dirinya di atas kain itu dan berkata, "Ayo Mas Bon, kerjakanlah ikuti naluri dan arahanku ya. Saat ini hanya ada kita berdua di sini. Jangan sia-siakan kesempatan ini, Mas. Aku sayang kamu, Mas," bisiknya. Aku tak menjawabnya, tetapi aku segera saja melakukan perintahnya. Prinsipku adalah sedikit bicara banyak bekerja. Kami bekerja kreatif di tengah kebun gelap itu, dalam suasana malam yang remang-remang oleh cahaya rembulan yang redup sangat romantis jadinya. Aku memang belum pernah bekerja kreatif selama ini. Tetapi berkat arahan dari Bu Susi dan juga dari apa yang pernah aku baca di cerita-cerita yang ada di channel YouTube ini, aku jadi bisa dengan mudah menyelesaikan tugas yang sangat berat tapi juga menyenangkan ini. Bu Susi terus mengarahkan aku sehingga aku jadi tahu di mana dan bagaimana supaya Bu Susi kesenangan. Sehingga dalam waktu cepat, Bu Susi sudah memperoleh kesenangan yang teramat besar. "Aku kalah, Mas," katanya seraya ia mencubiti pinggulku, sesekali diselingi tawanya yang renyah. "Kamu curang, aku kalah," ujarnya. "Sekarang giliran kamu, Mas, lekas buang isinya semuanya," pintanya. "Saya sebenarnya harusnya sudah dari tadi, Bu, tapi saya tetap berusaha untuk bertahan." "Saya takut ibu marah kalau saya duluan," jawabku. "Oh ya? Pintar amat kamu," balas Bu Susi sambil mencubit pipiku dengan penuh kasih sayang. "Kenapa ibu suka di tempat gelap begini?" "Aku suka alam terbuka, Mas. Di alam terbuka aku bisa lebih mengekspresikan diri sesukaku. Kita akan lebih sering mencari tempat seperti alam terbuka begini, Mas. Minggu depan kita naik kapal pesiarku. Kita kerja kreatif di atas kapal pesiar di tengah ombak bergulung. Atau di pinggir sungai yang sepi. Terserah, Mas. Mau ajak aku kemana saja. Yang penting, Mas, bisa membuat aku senang seperti malam ini terus."
Setelah acara malam itu selesai dan kami membersihkan semua bekas-bekasnya, walau hanya dengan kertas tisu dan air yang kami ambil dari jerigen di bagasi mobil. Kami lalu istirahat dengan posisi Bu Susi yang sekarang tiduran di pangkuanku. Kami juga ngobrol panjang lebar, ngalor ngidul. Setelah sekian lama istirahat, sahabat sejatiku pun berdiri lagi dan dirasakan oleh kepala Bu Susi yang ada di pangkuanku. Tak banyak komentar Bu Susi segera saja kembali untuk mengulang yang tadi itu. Malam itu Bu Susi berhasil memperolehnya sebanyak 5 kali, sedang aku hanya 2 kali saja. Sejak malam pertama kami di alam terbuka itu, aku dan Bu Susi sering bepergian keluar kota. Ke Pulau Seribu, ke pinggir pantai, ke semak-semak di sebuah desa terpencil. Pokoknya Bu Susi sukanya cari tempat-tempat yang aneh-aneh. Tak kusadari kalau aku sebenarnya menjadi pengisi kekosongan jiwa raga Bu Susi. Dan beliau pun semakin sayang padaku, uang mengalir terus ke kocekku tanpa pernah aku meminta bayaran. Dia menyanggupi untuk membiayai kuliahku hingga tamat, asal aku tetap selalu bersamanya. Dan semua yang diucapkannya ternyata memang ditepati semuanya. Sehingga aku semakin tidak bisa melepaskan diri dari Bu Susi. Demi aku bisa menyelesaikan kuliahku tanpa adanya hambatan biaya. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Namaku Rindu, aku adalah istri dari seorang pegawai rendahan bernama Mas Hendro. Secara fisik penampilanku termasuk di atas rata-rata. Aku tidak tinggi namun aku punya penghias depan 34B. Rambutku yang sedikit bergelombang biasa kubiarkan terurai hingga ke dada. Pernikahan kami sudah berjalan selama 2 tahun, namun kami masih belum dikaruniai momongan. Itu bukan karena kami sengaja menundanya, melainkan karena Mas Hendro mengalami kelemahan fungsinya. Meski demikian, kami menjalani hidup dengan bahagia di sebuah rumah kontrakan sederhana. Sebenarnya aku dan Mas Hendro sering kerja kreatif, tapi sepertinya pengairan dari Mas Hendro tidak sampai masuk secara sempurna, sehingga aku sulit halimah. Saat baru masuk setengahnya, dia sudah sampai duluan. Untuk masalah ini, aku harus benar-benar bersabar, sebab aku termasuk orang yang mempunyai keinginan yang terbilang tinggi. Mas Hendro tidak sanggup mengimbangiku, meskipun demikian, aku tetap sayang dan mencintainya apa adanya.
Namun ada satu hal yang membuat kebahagiaan kami terusik, yaitu bapak mertua. Suatu hari bapak mertua datang berkunjung dan untuk jangka waktu yang lama. Namanya Pak Rajib dan sudah 4 tahun ditinggalkan oleh istrinya akibat sakit. Mas Hendro sangat takut kepada bapaknya itu. Mas Hendro tidak berani melawan. Dia memang seorang yang lembut dan tidak suka cari ribut. Tubuh Pak Rajib memang begitu kekar. Kabarnya dulu Pak Rajib pernah bekerja di pedalaman Kalimantan selama beberapa tahun. Mungkin itulah yang membuat tubuhnya kekar dan berisi. Pada suatu pagi, bapak mertua lagi-lagi berbuat ulah. Saat itu hari libur, aku dan Mas Hendro sedang asik bersantai di rumah. Tiba-tiba bapak mertua mendatangi kami berdua, lalu memaksaku untuk ikut dengannya menghadiri acara pernikahan temannya. Katanya ia tidak mau pergi sendiri. Mas Hendro dan aku mencoba menolaknya dengan halus, tapi bapak mertua malah berkata dengan keras, bahkan hampir menyakiti Mas Hendro. Akhirnya, aku buru-buru menyanggupinya sebelum Mas Hendro terluka. Aku pun segera masuk ke kamar untuk berganti baju. Ah sial, pakaianku banyak yang masih belum kering. Yang tersisa di lemari hanya baju batik terusan, tanpa lengan dengan bagian bawah, tidak sampai mencapai lutut. Tapi tidak ada pilihan lain. Aku terpaksa memakai baju tersebut. Aku sempat melihat bapak mertua terperangah ketika melihatku keluar dari dalam kamar. Mungkin dia terpesona dengan penampilan dan juga kecantikanku dengan baju itu. Mas Hendro melepas kepergianku sambil mengecup keningku dengan kasih sayang. Ia meminta maaf karena tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Aku mengatakan tidak masalah, sebab hanya pergi sebentar. Aku berusaha menghiburnya supaya dia tidak terlalu merasa bersalah. Aku membonceng motor dengan posisi seperti laki-laki. Tadinya aku ingin duduk dengan posisi menyamping, tapi hal itu tidak mungkin dilakukan, sebab bentuk jok motornya terlalu menyulitkan. Berkali-kali aku berusaha menutupi keindahan yang terlihat, karena rok terangkat, tapi percuma saja. Akhirnya aku terpaksa membiarkan para pria di jalan menyawangnya. Sebagian jalanan yang kami lewati begitu buruk, aku pun terpaksa berpegangan pada mertua supaya tidak terjatuh. Luar biasa, bahunya terasa kokoh sekali. Benar-benar bahu seorang pria sejati, pikirku dalam hati. Tapi aku segera menepis kekaguman itu setelah mengingat bahwa bapak mertua telah menjadi pengganggu kehidupanku dan suamiku. Aku dan mertua tidak berlama-lama berada di acara pernikahan. Setelah bersalam-salaman dan menikmati hidangan yang ada, kami langsung pulang. Tetapi baru setengah jalan, tiba-tiba mertua berhenti lalu menelepon seseorang. "Andre, kamu di mana? Aku pinjem kontrakanmu ya." "Kuncinya di tempat biasa kan?" ujar bapak mertuaku kepada temannya di ujung telepon sana. Setelah itu dia menutup telepon lalu melanjutkan perjalanan. Di sebuah persimpangan, mertua membelokkan sepeda motornya ke arah Iain. "Kita mau kemana, Pak?" tanyaku dengan jantung berdebar-debar. "Sudah ikut aja, gak usah banyak tanya," bentaknya. Aku langsung terdiam karena takut. Setelah beberapa lama, kami pun tiba di rumah sederhana. Kanan kirinya hanya ada kebun jagung. Mertuaku mengambil kunci di bawah keset, lalu membuka pintunya, kemudian menarik tanganku dan menyuruhku masuk ke dalam. Aku sempat memberontak, tapi bapak mertua terlalu kuat, sehingga dia dengan mudah bisa menarikku ke dalam. Rumah itu ternyata hanya sebuah kamar berukuran 5 kali 4 meter yang dilengkapi dengan kamar mandi. Di kamar itu ada sebuah kasur tanpa tempat tidur. Aku duduk di situ dengan takut-takut. Setelah menutup pintu, tiba-tiba bapak mertua mulai memperlihatkan pesonanya. Sesaat aku terpesona melihatnya. Perutnya yang kotak-kotak sangat berbeda dengan suamiku. Mertuaku mendekatiku hingga aku terjatuh ke kasur lalu berbisik, "Rindu, ayo berilah aku, jangan teriak." Aku tersentak dan berusaha memberontak. Pikiran negatifku terbukti, ia hendak memaksaku. "Aku tidak berani teriak.
Mertuaku terus berusaha, tapi aku menolaknya dengan menggeleng-gelengkan kepala. Jangan, Pak. Jangan. Kumohon. Aku menghibah dan terisak. Tanpa mempedulikan permohonanku, ia terus berusaha mengajakku untuk bekerja kreatif. Pada sebuah kesempatan, akhirnya ia berhasil mertua bekerja kreatif dengan tegas khas lelaki yang kuat. Sesekali ia juga mengerjakannya dengan lembut, aku benar-benar dibuat terpancing akan ulahnya itu. Aku mati-matian berusaha menahan apa yang mulai melandaku, tapi aku tidak bisa menipu diriku sendiri. Entah kenapa lama-lama aku mulai membalasnya, bahkan aku tidak menolaknya sama sekali. Mas Hendro, maafkan ya. Aku tidak sanggup lagi, tangisku dalam hati. Aku merasa bersalah sekali. Aku telah membiarkan orang lain yang bukan suamiku bekerja kreatif denganku. Padahal, selama ini yang bisa mengerjakannya hanya Mas Hendro, suamiku. Tapi aku membela diri bahwa aku tidak punya pilihan lain. Jika memberontak, bisa saja mertua menyakitiku, dorongan itu pun semakin menguasaiku. Baru kali ini aku bisa seperti ini, bahkan Mas Hendro pun belum pernah mengerjakannya sama sekali. Aku serasa mengawang di awang-awang, rasanya sungguh enjoy. Mertuaku sepertinya tahu di mana titik-titik kelemahan seorang wanita. Saat itu, aku benar-benar tidak mempedulikan statusku lagi sebagai istri Mas Hendro. Aku dibawa ke langit ketujuh oleh bapak mertuaku. Aku tidak bisa membayangkan apa yang terjadi jika Mas Hendro melihatku dalam kondisi seperti ini. Apakah ia akan diam saja atau melawan? Aku tidak bisa mengira-ngiranya. Aku tidak tahu apa yang terjadi denganku, semuanya berjalan begitu saja. Aku benar-benar mengikuti alur yang tercipta dengan sukarela. Siapapun yang melihat kami, pasti sepakat bahwa itu bukan merupakan sebuah pemaksaan, aku sudah benar-benar ikhlas. Di satu sisi aku ingin segera menyempurnakannya, tapi di sisi iain hati nuraniku berkata untuk menjaga diriku sebagai istri Mas Hendro yang setia. Tetapi di saat kebimbanganku itu, bapak mertua telah menyempurnakannya. Saat itu pula aku sudah tidak bisa mendengarkan apa kata nuraniku lagi, aku pun larut dalam kreativitas yang ada. Setelah beberapa lama, kami pun berganti posisi. Mertuaku benar-benar pintar, suara nyanyianku pun semakin keras saja. Aku sudah tidak peduli bila sampai ada orang yang akan mendengarnya. Di saat aku hampir selesai, aku mengingatkan padanya agar nanti dibuangnya di luar saja. Tetapi, mendadak mertuaku memperlambat gerakannya sehingga membuatku menjadi tidak karuan rasanya. Aku mau buang di dalam, boleh kan? Aku mau titip sama kamu, kata mertua sambil menyeringai. Aku tersentak kaget. Ucapannya benar-benar sopan sekali. Jangan, Pak. Aku mohon, di luar aja. Ucapku sambil aku berusaha bergerak sendiri sebab mertuaku menjadi sangat lambat. Mertua diam saja, lalu benar-benar menghentikannya. Pak, please. Aku benar-benar memohon kepadanya. Seperti ada sesuatu yang mau melebar di dalam diriku, tapi tertahan sehingga membuatku gelisah. Mertua masih diam. Aku sudah tidak bisa bertahan lagi, lalu berkata dengan lirih dan pasrah kepadanya. Ya udah, Pak. Boleh di dalam, ucapku. Apanya? Ngomong yang jelas, seru mertua. Bapak boleh di dalam aja kalau memang mau titip, Pak. Aku setengah berteriak. Belum pernah aku merasakan proses yang demikian hebat seperti ini. Sebab selama ini Mas Hendro tidak mampu untuk bisa mengimbangiku. Sepertinya mertua juga mau dapat. Beberapa saat kemudian kami sama-sama diam. Mungkin masih mengilhami sisa-sisanya yang masih terasa. Tiba-tiba aku ingat bahwa aku sudah terlalu lama pergi. Mas Hendro pasti mencariku. Aku pun segera bangkit ke kamar mandi, lalu membersihkan diri. Setelah semuanya beres, kami bergegas pulang. Dalam perjalanan aku hanya diam, sebab masih terpesona dengan pengalaman yang luar biasa yang baru saja aku alami. Rindu, makasih ya, ujar bapak mertua sambil menyeringai saat menurunkanku di depan rumah. Aku tidak menjawab apa-apa. Mas Hendro menyambutku dengan riang. Kok lama sayang? Tanya Mas Hendro.
Iya Mas, tadi Bapak ngobrol lama sama teman-temannya. Jawabku berbohong. Mas Hendro tersenyum lembut lalu menyuruhku masuk. Katanya dia sudah menyiapkan teh hangat untukku. Aku terharu, lalu buru-buru masuk ke rumah dan pamit mau mandi. Aku tidak mau melihat Mas Hendro melihatku menitikkan air mata. Mas Hendro, seandainya kamu tahu istrimu tercinta ini baru saja bekerja kreatif dengan Bapak, di dalam diri istrimu ini ada titipan benih-benihnya. Maafkan aku, Mas. Aku berusaha menahan tangisku. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.